Jumpa lagi dengan obrolan Mbak V. Ngobrol yuk. Oke, Mbak V tunggu teman-teman yang ingin bergabung di obrolan Mbak V malam ini. Malam ini tema Mbak V masih seputar pandemi COVID. Kali ini Mbak V akan ditemani oleh Coach Agung Rian Asmoro, eksekusi, empati, psikolog, CHCHT. Oke, kita nantikan hubungan Mbak V dengan Coach Agung Rian Asmoro. Apakah sudah online? Oke, silakan nanti teman-teman Mbak V yang ingin sahabat-sahabat Mbak V yang ingin bertanya boleh mengajukan pertanyaan via chat, nanti akan Mbak V bacakan. Dan kiranya ketika ada sahabat-sahabat Mbak V yang ingin dibahas tema-tema khusus dalam obrolan Mbak V, bisa DM Mbak V langsung atau tulis di kolom chat. Mungkin Mbak V bisa menghadirkan bintang tamu yang sesuai dengan keinginan sahabat-sahabat Mbak V untuk membahas sesuatu permasalahan, tips-tips ataupun inspirasi-inspirasi. Terima kasih yang sudah bergabung dengan obrolan Mbak V. Kita tunggu koneksi dengan Coach Agung Rian Asmoro. Oke. Ya, mungkin Coach Agungnya masih sholat, nanti kita tunggu sejenak. Sebentar lagi mungkin beliaunya sudah akan bergabung dengan kami. Gimana sahabat Mbak V dalam masa pandemi ini? Apakah sudah berani beraktivitas atau masih ada kekhawatiran untuk melakukan aktivitas di luar rumah, atau bahkan masih mengalami kekhawatiran untuk bertemu dengan orang-orang lain, terutama bertemu dengan orang-orang yang berbeda daerah? Oke, kita coba nanti bagaimana mengatasi kecemasan-kecemasan yang dihadapi oleh sahabat-sahabat Mbak V bersama bintang tamu dari obrolan Mbak V. Kita tunggu koneksi dengan Coach Agung. Terima kasih yang sudah bergabung dengan obrolan Mbak V. Ada Bunda Ratna. Haha, kangen Bunda. Ayo ngopi di Sidoarjo ya. Ini ada Mas Mahdar ini Bunda. Kalau mau ke Banyuwangi bisa kita kunjung ke perkebunan kopi di Banyuwangi bersama Mas Mahdar Kopi. Namanya apa ya kalau tidak salah. Kita bisa tur ke sana sambil menikmati perkebunan kopi di Banyuwangi, bagaimana cara mengelola kopi. Ini ngomong apa ini ya? Kita mau bahas soal pandemi malah ngomong kopi. Oke, kita masih menunggu sambungan dengan Coach Agung Rian Asmoro. Mungkin coachnya lagi sholat ini. Gak apa-apa ya, kita isi dengan obrolan bersama sahabat Mbak V yang lain. Oke, ngopi di Sidoarjo ya Bunda. V tunggu. Kapan mau kesini? Di Gombeng Sari. Nih Mas Mahdar info di Gombeng Sari Banyuwangi. Ada perkebunan kopi di sana. Di sana kita bisa mencicipi aneka kopi langsung dari perkebunan, bagaimana cara mengelolanya dan bagaimana cara menyajikannya. Di sini Mas Mahdar nih ahlinya. Kapan-kapan kita kunjung ke Banyuwangi ya Bunda, sambil ini sowan ke Bunda Liwang. Bunda Liwang juga ada di Banyuwangi. Mungkin kita bisa jalan-jalan ke sana. Saya masih menantikan hubungan dengan Coach Agung. Ini belum online beliau. Oke.
jalan-jalan ke Banyuwangi, cicipin kopi. Gimana Mas Madar kondisi pariwisata di Gombeng Sari itu saat ini? Sudah ada wisatawan yang datang ke sana? Karena masa pandemi ini untuk grup-grup besar masih mengalami kendala karena kecemasan, takut berhubungan dengan orang lain. Paling tidak ada grup-grup kecil biasanya kalau mereka mau melakukan perjalanan wisata. Mbak Fe masih menunggu Coach Agung Rian Asmoro untuk bergabung bersama kita untuk ngobrol-ngobrol. Nah, ini Coach Agungnya sudah hadir. Oke, Mbak Feun. Oke. Selamat malam Coach Agung. Selamat malam Mbak Fe. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bareng Mbak Fe. Bagi sahabat Mbak Fe yang belum tahu siapa Coach Agung ini, beliau adalah owner dari Biro Psikologi Ethical Consulting, Course and Consulting. Beliau juga seorang owner dari Master Gym Fitness Center. Lokasinya di mana nih Coach Agung? Kalau tempat layanan psikologinya, kebetulan kami punya 3 lokasi ya Mbak Fe. Di Pasuruan, terus di Surabaya, sama di Malang. Malang banyak. Sudah 3 cabang ya Coach ya untuk biro psikologinya ya. Betul. Semakin mengudara nanti. Oke, sahabat Mbak Fe, kali ini kita akan ngobrol bersama Coach Agung tentang bugar jasmani, bugar rohani di masa pandemi. Gimana Coach Agung kilasan dari bugar jasmani dan bugar rohani ini di masa pandemi? Monggo Coach Agung. Baik, sebelumnya saya sapa dulu teman-teman semua yang ikut di acara ngobrol dengan Mbak Fe ya. Kebetulan Mbak Fe ini salah satu sosok yang saya kagumi juga, banyak kompetensi. Terima kasih. Iya. Mbak Fe ini perlu diketahui juga atlet Mbak ya. Atlet apa dulu? Dulu. Atlet judo ya, kalau nggak salah. Apa Mbak? Jiu-jitsu. Jiu-jitsu ya, betul, jiu-jitsu. Iya. Ini berkaitan sekali dengan tema yang saya angkat sekarang ya, di mana sekarang kan lagi musimnya pandemi nih ceritanya. Iya. Banyak masyarakat yang mengalami dampak dari pandemi ini, karena kan memang pandemi ini baru kali ini yang ada ya, kalau nggak salah. Yeah. Di Indonesia baru kali ini, sehingga masyarakat sendiri sejauh ini masih butuh waktu untuk penyesuaian ya kan. Nah, topik yang saya angkat ini sebenarnya cocok sekali dengan situasi yang ada sekarang, Mbak Fe, di mana kita bugar jasmani dan rohani ini salah satu giat untuk menghadapi masa pandemi. Sekarang kan lagi musim-musimnya digencar-gencarkan peningkatan imun ya, kita naikkan imun tubuh dengan cara olahraga, dengan cara macam-macam lah. Salah satu caranya memang dengan cara olahraga ya. Olahraga itu topik pembahasan bugar secara jasmani.
Nah, kemudian Ya. untuk rohani sendiri, topik yang saya angkat memang apa sih, kenapa kok jasmani dan rohani gitu. Ya. Dua hal ini sangat berkait, sangat berkait. Sebelum kita masuk dalam pembahasan jasmani dan rohani, saya ingin menjelaskan dulu apa sih bugar itu sebenarnya, kan gitu Mbak. Iya. Kita sering dengar kan apa kata bugar. Apa bedanya bugar dengan sehat? Apa Mbak Fi? Kalau bugar dan sehat itu apa bedanya? Kalau bugar itu Ya, kondisi secara fisik itu selalu segar, selalu fit. segar. Kalau sehat itu bisa diartikan, kalau saya ya, sehat itu tanpa Hmm. adanya penyakit yang menghampiri ke diri kita. Istilahnya kalau bugar bebas penyakit. Oh, gitu. Apa gitu ya, Ujang? Ya, Emang beda? masih mirip. Masih belum tepat. Kalau Gimana, kondisi Gus? bugar itu kita bahas dulu masalah sehat ya. Sehat menurut definisinya dari WHO. Sehat itu keadaan fisik dan mental dan juga bisa dikatakan aspek sosial yang mana 3 aspek itu saling berkait. Ya. Kemudian jadi dikatakan sehat itu tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan atau kekurangan. Itu dikatakan sehat. Jadi aspek sehat itu dari 3, aspek fisik, mental, dan sosial. Itu secara sehat secara WHO. Kemudian bugar sendiri itu lebih ke arah kemampuan individu, ya, kemampuan individu, di mana kemampuan seseorang itu melakukan aktivitas sehari-hari ya, kegiatan sehari-harinya dengan efisien dan efektif, tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Nah, itu dikatakan bugar. Jadi misal gitu kan, Mbak Fi misalnya hari ini melakukan kegiatan, nah seperti inilah ya, kita bincang-bincang seperti ini, ngobrol dengan waktu yang agak lama ya kan, mungkin 1 jam 2 jam. Nah setelah kegiatan ini Mbak Afi itu tidak merasa kelelahan yang berarti. Maksudnya kelelahan berarti itu mungkin capek sampai tidur sampai besok tidak bangun ya, sampai 2 hari misalnya kan, lemas Itu sakit, Coach. sakit ya. Iya. Nah itu jadi setelah menjalankan aktivitas ini tuh Mbak Afi tidak mengalami kelelahan. Kalau lelah pasti ya, pasti ada. Tapi kelelahan itu tidak membuat Mbak Afi itu tidak bisa melakukan aktivitas. Itu namanya bugar. Bugar sendiri itu dibagi menjadi 2. Bugar secara fisik dan jasmani ya, dan bugar secara rohani. Jadi sehat itu lebih ke arah 3 aspek tadi ya, sosial, mental, dan fisik. Sedangkan bugar itu lebih pindah individu. Kalau untuk bugar lebih ke kemampuan individu untuk tetap fit, untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Lalu bagaimana caranya kita bisa bugar, Coach, di masa pandemi ini? Karena kan ada pembatasan sosial. Jadi ketika kita mau berolahraga nih, kalau mau ke taman misalnya masih takut-takut, jangan-jangan tamannya nanti penuh orang. Kalau misalnya kita mau ke gym, jangan-jangan gymnya juga penuh orang, seperti itu. Apalagi ruangannya tertutup gitu. Gimana, Coach? Betul. Jadi kita bahas dulu masalah bugar secara jasmani ya, Mbak Fia. Bugar secara jasmani dulu. Jadi identik bugar itu kan asumsinya kan lebih ke arah jasmani fisik ya. Nah, kita bahas dulu bugar secara jasmani. Kebugaran secara jasmani, maksudnya bugar secara jasmani adalah kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa kelelahan yang berarti. Dan ketika kita melakukan aktivitas, setelah melakukan aktivitas itu kita memiliki cadangan tenaga untuk melanjutkan aktivitas itu. Itu bugar secara jasmani. Ada beberapa indikator yang bisa dijadikan dasar atau mungkin indikator yang bisa dilihat untuk orang itu bugar secara jasmani itu gimana sih kan itu ya. Jadi ada
4 indikator ya yang bisa dilihat orang itu bisa dikatakan bugar secara jasmani. Oke. Salah satu yang pertama itu bisa dikatakan orang yang dikatakan bugar itu dia sehat atau bugar secara kardiovaskular. Kardiovaskular itu bugar secara jantung dan paru. Apa itu maksudnya? Kalau bahasa kerennya ya, bahasa kita di tempat gym, di tempat fitness itu lebih relative fitness. Jadi healthy relative fitness itu kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan olahraga level 1 ya. Di dalam piramida aktivitas fisik itu ada 4 Mbak V. Ada 4 level ya. Ada 4 level. Jadi ada level 1, level 2, level 3 dan level 4. Level 1 itu kegiatan aktivitas fisik yang bisa dilakukan sehari-hari. Yang dia melakukannya tuh setiap hari. Itu level 1 misal Mbak V bisa melakukan jogging ya kan, jogging, terus bersepeda ya, sekarang yang lagi apa namanya? Level 1 belum pernah saya sekarang. Berarti saya tidak bugar berarti ya Coach ya. Bisa dikatakan saya tidak bugar. Itu. Jadi bugar itu kan nanti ada ciri-ciri ideal bugar ya, ada 4 tadi, yang salah satunya adalah bugar secara kardiovaskular. Jadi Mbak V itu kita bisa melakukan olahraga level 1. Ya, jadi tak lari, jogging, ya mungkin sekarang yang lagi tren ini kan goes ya kan, goes itu level 1. Itu kita bisa melakukan itu namanya bugar secara kardiovaskular atau jantung paru. Kemudian yang kedua, bugar secara komposisi tubuh. Ya. Nah, biasanya dalam bahasa kedokterannya atau bahasa medisnya itu IMT, indeks massa tubuh, Mbak Vi. Pernah dengar ya, indeks massa tubuh ya? Gen massa tubuh? Indeks massa tubuh ya, indeks massa tubuh. Oh, indeks massa tubuh, ya. Jadi, proporsional tinggi badan dan berat badan. Nah, gampangnya itu biasanya kita bisa ngitung secara manual ya, secara manual itu biasanya tinggi badan dikurangi berat badan, itu biasanya. Tinggi badan dikurangi 100, itu kalau untuk laki-laki. Gimana? Untuk komposisi tubuh IMT yang ideal ya, kalau laki-laki itu tinggi badan dikurangi 100. Itu berat badan ideal. 100. Oke. Kemudian kalau perempuan tinggi badan dikurangi 110. Itu untuk manual, kasarannya manual. Saya sangat tidak ideal, Coach. Saya lebih dari 20 kilo. 20 kilo, wah, mantap itu Mbak. Tidak apa-apa sudah. Sehat. 110 ya? Dikuranginya 110. Kalau cewek 110. 55. Ya, kelebihan. Sorry, kelebihannya nggak banyak. Cuma 10 kilo. 10 kilo itu biasanya toleransinya itu kelebihan 5 atau minus 5. Itu masih dalam batas ideal lah. Oh, oke. Berarti saya paling tidak harus turunnya 5 kilo. Turunkan 5. Betul Pak. Semangat itu ya. Atau bisa juga pakai alat, ada itu biasanya di ini pakai omron namanya, atau mungkin pakai alat speed foot caliper, biasanya mengukur lemak tubuh itu bisa. Tapi untuk manualnya bisa tadi. Kemudian yang ketiga, dikatakan bugar secara jasmani itu memiliki daya tahan otot yang kuat. Oke. Jadi misalnya kita angkat beban ya kan, mungkin kita bisa angkat kalau di tempat fitness ya, tempat gym ya, kita bisa angkat 10 sampai 15 mungkin itu dikatakan bugar secara otot. Tidak harus ke tempat gym sih sebenarnya, kita bisa menaikkan massa otot itu dengan cara kita latihan di rumah, misal kita push up ya kan, kita push up bisa, atau mungkin kita ngepet bisa juga melatih otot mal ya, itu bisa. Kenapa?
Oh, oke. Nah, itu bisa ke lantai itu kan, yang manual itu bisa. Melantai. Banyak Ha. banyak cara, nggak harus ke tempat gym kok. Jadi bisa di Oke. rumah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, dikatakan bugar itu kita memiliki fleksibilitas. Fleksibilitas itu kelenturan otot. Jadi misal Mbak V nyetir ya, nyetir mobil misalnya. Ya. Terus HP-nya Mbak V itu ada di belakang, di kursi Ya. belakang, berbunyi. Terus Mbak V itu ngambil ke belakang gitu kan. Nah, Mbak V Oke. itu bisa ngambil itu fleksibilitas otot. Itu disebutkan kita bugar. Biasanya orang yang tidak bugar itu kalau kita melakukan kegiatan seperti itu bisa kesusahan. Biasanya ototnya kaku dan macam-macam. Kaku dan keseleo, coach. Nah, biasanya keseleo. Itu karena otot tidak terbiasa. Caranya melatih bagaimana? Untuk fleksibilitas, itu setiap hari paling enggak kita harus melakukan stretching. Ya, stretching itu kan Oke. pemanasan biasa. Tidak harus Peregangan. olahraga apa-apa. Pergangan itu dilakukan setiap hari tidak apa-apa. Itu bagus itu untuk fleksibilitas otot. Gitu. Itu bugar secara jasmani, jadi ada 4 tadi Mbak B. Itu yang bisa dilakukan biar kita bugar secara jasmani. Oke, jadi bagaimana caranya kita bugar secara jasmani itu sangat mudah meskipun kita tidak datang ke gym ataupun ke tempat olahraga khusus bisa dilakukan di rumah. Misalnya ketika kita mau fokus pada kardio jantung dan paru, kita bisa lari-lari kecil di seputar rumah gitu ya guys. Yang kedua, kalau untuk komposisi tubuh kita tinggal idealkan saja berat tinggi badan kita dikurangi 100 untuk laki-laki, untuk perempuan 110 itu adalah berat badan ideal, dan toleransi hanya 5 kg gitu ya coach. Kita dikatakan bugar secara jasmani. Yang ketiga, daya daya otot yang kuat. Nah, daya otot yang kuat ini adalah kemampuan kita mengangkat beban. Jadi tidak harus ke gym, bisa ketika kita nimba air di sumur, kalau masih punya sumur ya. Kalau masih sekarang ini sudah pakai keran semua, coach. Bisa juga dengan angkat galon. Nah, kalau galon kan masih bisa, di kantor juga bisa. Kalau galonnya habis, segera aja ambil challenge itu untuk kita angkat galon ataupun melantai seperti tadi, melantai alias ngepel lantai. Oke, yang keempat, yang terakhir, untuk gimana kita bugar jasmani dengan fleksibilitas atau kelenturan otot. Ini kita bisa latih dengan cara melakukan peregangan setiap hari, melakukan stretching saja di rumah itu bisa. Di rumah. Stretching. Kalau ya, sebelum lupa coach, kan masih ada juga ini orang-orang yang melakukan olahraga kardio ringan seperti bersepeda. Nah, itu gimana coach, ketika kita bersepeda tetap memakai masker, apakah itu bisa dikatakan kita ini bisa sehat ya? Karena kan yang kita keluarkan ini karbon dioksida, yang kita hirup karbon dioksida lagi pada saat kita pakai masker itu coach. Iya, betul. Sebaiknya jadi bagaimana ya? Itu, jadi gini Mbak V, memang itu masih dalam pembahasan di ranah medis ya. Tapi kita lihat tujuannya lagi. Kalau memang nanti gini, kalau kita olahraganya itu olahraga dalam kategori ringan sampai sedang, itu disarankan kalau memakai masker tidak masalah. Tapi maskernya itu kalau bisa masker yang standar ya kan, pakai masker N95 ya. Itu standarnya seperti itu. Kenapa? Karena kalau di saat kita melakukan aktivitas olahraga berat, kalau kita menggunakan masker itu biasanya memang asupan oksigen ke tubuh itu berkurang, sehingga kalau orang tersebut tidak terbiasa itu bisa menyebabkan sampai akan ada yang meninggal. Seperti itu. Yeah. Jadi kegunaan masker itu sebenarnya dia tujuannya. Kalau memang tujuannya itu ya dalam komunitas olahraga umum, misal di tempat gym ya kan, atau mungkin mana, itu saya sarankan tetap menggunakan masker yang terstandarisasi. Kenapa? Karena kalau
kalau pakai masker yang standar itu kan asupan oksigen tetap berjalan seperti itu. Bisa masuk ya, ada sirkulasi ya. Sirkulasi yang masuk karena memang oksigen itu kan bisa karena asupan oksigen. Coach Agung suaranya tidak keluar. Suaranya tidak keluar. Oke, sudah? Tes lagi? Sudah, Mbak? Oke, sudah. Tes? Iya, iya, oke. Oke, bisa jadi, dilanjut Coach dengan bugar secara rohaninya? Oke. Untuk bugar secara jasmani tadi ya, sebenarnya penyebab jasmani kita tidak bugar itu apa sih? Ya, biasanya pertama itu karena situasi cuaca biasanya. Cuaca, biasanya musim kemarau, musim hujan, musim kemarau nggak jelas itu biasanya menyebabkan jasmani kita tidak bugar. Itu biasanya gitu, kadang mudah kena sakit, flu biasanya, batuk biasanya seperti itu. Kemudian sistem imun yang kurang baik. Nah, sistem imun yang kurang baik itu biasanya kita terlalu capek, ya kan, kurang asupan suplemen, vitamin, kurang itu bisa menyebabkan jasmani kita nggak bugar. Kemudian pola hidup yang kurang baik. Kita misalnya suka makan junk food, ya kan. Kita kan biasanya suka pesen-pesen junk food itu kan enak memang kan ya. Itu bisa menyebabkan kita tidak bugar karena asupannya juga, apalagi ditambah olahraganya berkurang, wah ini tambah badan terlalu gemuk, lemes. Iya. Itu. Memang enak junk food itu, Mbak. Junk food nggak masalah. Sebenarnya kita makan junk food nggak masalah sesekali. Cuma setelah itu kita harus sadar bahwa setelah makan junk food kita harus bakar lemaknya ya. Mungkin dengan cara stressing yang benar. Kita pakai stressing yang benar aja itu kita sudah mengeluarkan keringat. Kita pakai stressing yang benar, itu sudah keringatan kita. Nah, di situ ada pembakaran. Ya, jadi nggak harus lari, harus muter berapa itu enggak. Stressing, kalau kita benar stressingnya, kita pasti melakukan pembakaran di situ, pembakaran lemak. Kemudian ada lagi mungkin penyebabnya juga penyakit yang berkepanjangan ya, misal mah bisa jadi ya, mah itu kan karena pola hidup kita juga hubungannya tadi kan pola makan seperti itu. Ini penyebab jasmani nggak bugar itu diantaranya itu. Oke. Terus kita masuk kepada bugar secara rohani. Ya. Rohani kok ada bugarnya? Ini biasanya identik bugar itu jasmani ya. Nah, bugar secara rohani itu penting sekali karena memang apa? Jasmani kita kadang ada korelasinya dengan kondisi rohani kita. Mensana in corpore sano, itu betul itu, Pak. Jadi dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, kebalikan juga sama. Ya, kebalikan juga sama. Apa sih bugar secara rohani itu? Kira-kira apa, Mbak Vi? Kau menanyakan saudaraku. Bugar secara rohani, jiwa kita sehat gitu ya. Kan yang saya baca juga coach kadang memakai kata-kata rohani, kadang memakai jiwa gitu. Berarti kan secara kondisi psikis batin kita sehat, bahagia. Apakah begitu, Coach? Oke. Jadi simpelnya seperti itu ya. Simpelnya memang sehat dan bahagia. Ya. Jadi kalau secara panjang lebarnya, bugar secara rohani itu sebenarnya sehat dan bahagia serta mampu mengatasi tantangan hidup dan dapat menerima orang lain sebagaimana apa adanya serta mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Jadi intinya kita sehat dan bahagia dan menerima diri sendiri dan orang lain. Dan kita melihat sesuatu itu dengan positif. Itu bugar secara rohani. Jadi bugar secara rohani ini sangat berdampak kepada bugar secara jasmani tadi. Kalau kita rohaninya seneng, biasanya kan jasmani kita kelihatan
Nah, ya kan lebih. Biasanya kalau kita lagi susah kan, lagi ada masalah, kita kan cenderung apa namanya, melamun ya kan, cemberut. Nah, biasanya wajah kita kan kelihatan kusem, nah itu ada efeknya. Betul. Tanggal tua bedanya habis, Coach. Kalau kusum itu bedanya habis, Coach. Bisa jadi, ya bisa jadi. Lanjut. Iya. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan kesehatan rohani, dengan bugarnya rohani itu, Mbak. Jadi biasanya kalau orang dikatakan bugar secara rohani itu, dia itu terbebas dari gangguan jiwa atau gejala penyakit jiwa atau penyakit mental ya kan. Kalau apa bedanya gangguan jiwa dengan penyakit jiwa itu? Kalau gangguan jiwa itu kan lebih ke neuronya, lebih ke otaknya ya kan. Biasanya dikenal dengan orang gila misalnya seperti itu. Tapi kalau penyakit mental atau gangguan mental itu biasanya karena psikisnya, misal karena stres, karena depresi, karena trauma, dan lain-lain. Ya. Memang gejalanya sama, penyebabnya juga hampir sama. Gitu. Kemudian bugar secara rohani itu biasanya kita bisa melihat seseorang bugar secara rohani itu, dia itu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya biasanya. Orang kalau mudah menyesuaikan diri itu biasanya rohaninya bagus, penyesuaian dirinya bagus. Nah, lingkungannya biasanya tidak mengalami fobia sosial seperti itu. Kemudian ada lagi bugar secara rohani itu dia mampu mengelola emosi yang ada di dirinya itu mampu dikelola dengan baik. Kemudian biasanya orang yang sehat rohaninya itu dia mencerminkan spiritual. Jadi dia lebih berjiwa spiritual religi biasanya secara rohaninya. Jadi itu beberapa yang bisa kita lihat ya dari orang yang bugar secara rohani. Untuk mencapainya bagaimana, Coach? Bugar secara rohani. Oke. Bagaimana cara membuat bugar secara rohani ya? Dari tadi yang saya jelaskan, dari yang saya sampaikan tadi, ada beberapa tips atau cara yang bisa dilakukan ya untuk bugar secara rohani. Yang pertama, berkaitan dengan jasmani tadi, kita harus bisa menjaga jasmaninya. Ya, kalau jasmani kita sehat, otomatis rohaninya kita juga. Misalnya ya olahraga tadi ya kan, olahraga terus kalau orang olahraga biasanya saya kan dia akan cenderung mengurangi obat-obatan biasanya kan. Itu kan tidak mau. Kemudian cara menjaga kebugaran rohani itu dengan cara apa lagi? Lebih menyampaikan perasaan. Nah, kita lebih mau bisa jadi dikatakan curhat. Curhat itu perlu. Karena dengan curhat itu kita akan menyampaikan apa yang ada di diri kita, beban, unek-unek apa, ya kan, itu bisa kita sampaikan. Kalau dalam psikologi biasanya ada beberapa terapi yang dilakukan, misalnya terapi menulis, ya kan, kemudian writing terapi itu bisa, kemudian art terapi juga bisa, jadi lebih mengungkapkan lewat seni ya kan, kemudian foto voice ya, itu bisa juga. Jadi banyak yang bisa dilakukan. Komunikasi dengan teman, komunikasi curhat tadi itu bisa juga. Perasaan. Kemudian cara lagi untuk menjaga bugar itu menjadi pribadi yang lebih terstruktur atau terorganisir. Jadi maksudnya kita harus mampu mendisiplinkan diri. Biasanya kita kan lebih suka menunda-nunda pekerjaan. Biasanya kalau kita udah capek itu kan barang-barang yang ada di sekitar kita biasanya semerawut semua ya. Nah, itu bisa menyebabkan itu. Jadi mulai mendisiplinkan diri. Jadi bisa
membuat bugar secara rohani. Kemudian cara menjaga kebugaran rohani dengan cara peningkatan spiritual bisa. Meningkatkan spiritual. Ya, meningkatkan spiritual, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Jadi ini sangat efektif sekali untuk meningkatkan bugar secara rohani. Hal kecil yang bisa kita lakukan, Mbak V, hal kecil saja, misal ketika kita bangun pagi, kita mengucapkan syukur, alhamdulillah, atau kalau muslim ya, alhamdulillah, atau mungkin yang lain, agama yang lain bisa dengan diri. Intinya kita menyembah syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari itu kita telah dibangunkan dan bisa menjalankan kegiatan pada hari itu. Ungkapan bersyukur itu merupakan hal yang positif yang bisa menaikkan kebugaran secara rohani tadi. Hal kecil saja ungkapan syukur itu efektif sekali untuk meningkatkan bugar secara rohani. Kemudian yang berikutnya, kurangi nonton TV mungkin ya. Apalagi terpapar informasi negatif ya, Coach. Ya, supaya tidak terpapar informasi negatif. Iya, betul. Jadi apalagi hal yang kita tonton di TV itu biasanya hal-hal yang nggak benar, yang kurang pas ya. Misalnya ada kekerasan, ya mungkin ada pornografi, atau mungkin ada perselingkuhan, macam-macam. Itu kan pembunuhan. Betul. Itu kadang membuat pikiran kita semakin jangan-jangan ini ya. Munculnya nanti arahnya kepada negative thinking. Padahal tadi sudah disampaikan bahwa pemikiran positif itu kan perlu dalam menghadapi hidup gitu. Cara menaikkan positive thinking bagaimana? Banyak cara. Bisa dengan self talk ya kan, kalau di psikologi itu self talk juga, kemudian merubah pikiran positif, merubah pikiran negatif menjadi positif, kemudian self esteem, banyak cara. Kemudian banyak cara yang lain yang bisa kita lakukan. Jadi itu beberapa hal yang bisa dilakukan Mbak Fe untuk melakukan kita bugar secara rohani ya. Ya, jadi untuk kita bisa bugar secara rohani, yang pertama pasti harus jaga jasmani dulu ya, Coach ya. Jasmani kita harus sehat. Karena ketika kita tidak sehat, kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun, apalagi aktivitas yang membuat diri kita bisa bahagia. Betul ya. Yang kedua, kita menjadikan diri pribadi kita menjadi pribadi yang terstruktur, yang disiplin. Istilahnya disiplin gitu, benar Coach? Ya, mendisiplinkan diri untuk melakukan rutinitas dari pagi hingga sore. Karena di antara aktivitas-aktivitas itu pasti ada sesuatu atau hal yang bisa membuat kita bahagia melakukannya. Ya mungkin awalnya harus dipaksakan karena ketika orang dalam kondisi kurang fit atau mengalami kondisi psikis yang turun, itu kan sangat susah Coach itu untuk melakukan disiplin itu tadi. Jadi ya perlu ada sedikit pemaksaan gitu gitu. Iya, memang ada pemaksaan dan komitmen juga Mbak Fe. Iya, komitmen untuk melakukan hal ini secara disiplin. Yang ketiga, kita bisa meningkatkan spiritualitas kita atau keyakinan, kepercayaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Salah satunya dengan cara bersyukur tadi ya Coach ya. Ya, cobalah teman-teman kalau bangun pagi, sempatkan diri dulu untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas kehidupan yang diberikan pada pagi hari itu. Bahwa kita bisa bangun lebih pagi, badan kita segar dan sehat. Jangan lupa tersenyum, Coach. Perlu ditambah senyum itu ya. Dengan senyum. Untuk mengawali hari perlu ditambah senyum ya. Oke, yang terakhir, yang keempat tadi,
kita mesti selektif untuk memilih acara televisi yang kita konsumsi, karena bagaimanapun informasi yang tidak tepat akan tersamanya. Saya tunggu. Untuk yang keempat, Coach, saya ulang, kita harus selektif untuk memiliki tayangan yang ada di televisi untuk kita konsumsi, karena bagaimanapun ada beberapa tayangan yang sifatnya negatif akan berpengaruh ke dalam diri kita secara negatif pula, sehingga otak kita akan merespon hal-hal negatif tersebut dengan pikiran negatif juga. Begitu ya, Coach Agung ya. Iya, betul Mbak Fe. Mungkin ditambah juga Mbak Fe bisa juga kita mendengarkan musik ya. Musik itu membuat kita relaksasi kan. Ada beberapa. Ya, misalnya gini, mungkin dalam salah satu terapi hipnoterapi juga ya, itu ada relaksasi pakai musik. Dan juga kalau kita lihat dalam beberapa atlet ya, atlet olahraga, atlet khususnya, ada beberapa atlet itu sebelum bertanding itu dia mendengarkan musik dulu. Biasanya sebelum bertanding menggunakan musik. Kenapa? Dengan musik itu mungkin dia lebih cooling down ya kan, lebih cooling down, kemudian dia lebih relax, sehingga ketika dia masuk ke lapangan dia lebih fokus dan tenaganya itu lebih ada. Dan saya juga perhatikan di tempat gym saya ya, ketika ada beberapa orang yang latihan, ketika pada saat itu lampunya mati Mbak Fe, ya lampunya mati, musik kan nggak bisa dinyalain tuh. Nah, dia ngangkat beban itu berat rasanya, katanya dia berat. Nah, ketika dia musiknya udah jalan, udah bunyi ya, dan musiknya juga energik ya, musik energik itu, beban itu bisa tanpa dia sadari, dia bisa menambah beban sendiri. Berarti ada korelasinya antara musik dengan stamina tubuh tadi. Ini memang dirasakan. Jadi pemutaran musik dengan beat tertentu itu bisa meningkatkan performa otot ya. Iya. Seperti itu ya. Kalau stamina-nya bisa naik juga. Stamina-nya bisa langsung. Iya. Kalau ngangkat beban mati, tidak ada musiknya, rasanya kok berat banget katanya gitu. Fokusnya jadi terpecah. Lalu kalau ini kan juga saya lihat di bidang hipnoterapi itu ya Gus ya, apakah bisa ya ketika seseorang ini mengalami penurunan motivasi untuk melakukan olahraga, itu bisa tidak diterapi dengan cara hipnoterapi itu Gus? Bisa sih, asalkan gini. Orang berolahraga itu kalau dia mengalami malas ya itu boleh Mbak, boleh, manusiawi sekali. Kan mungkin ada titik tertentu itu kan orang itu merasakan lelah ya kan, lelah. Mungkin di situ akhirnya munculnya adalah dia bad mood, tidak semangat untuk berolahraga. Itu tidak masalah. Mungkin 1 kali 2 kali tidak masalah. Kemudian cara dia untuk menaikkan lagi apa? Ya kita lihat dulu tujuan dia olahraga itu apa sebenarnya. Kita tentukan dulu goal settingnya. Ya, kalau misalnya dia olahraga, tentukan dulu goal setting. Saya ingin apa? Saya ingin sehat mungkin. Sehat yang bagaimana? Harus yang jelas. Harus yang ada targetnya. Itu dalam hipnoterapi juga ada salah satu terapi di toolsnya. Itu kan ada kayak butor facing ya kan. Salah satunya ya, jadi dia menginginkan badannya itu bagus misalnya, atau mungkin dia menginginkan turun berapa kilo, itu adalah target yang jelas. Jadi dari situ ketika dia mengalami bad mood tadi 1 kali 2 kali, ya, ketika dia sudah ingat lagi itu bisa kembali lagi. Jadi bisa diprogram ulang ya Coach ya, sesuai dengan keinginan tujuan dari olahraga itu sendiri buat individu ya. Betul, masing-masing individu tuh pasti kan targetnya berbeda. Iya.
Oke teman-teman sahabat Babi, barangkali ada yang ingin bertanya silakan ketik di kolom komentar. Coach Agung masih bersama kita sekitar 15 menit ke depan karena jam 8 Coach Agung ada kegiatan lain. Begitu ya Coach. Kalau untuk ini Coach, aktivitas di kantor apakah masih bisa kita melakukan olahraga ringan agar jasmani kita tetap bugar ya? Bagaimana caranya? Kalau kita posisi di kantor yang mengharuskan kita cuma duduk. Oke. Kalau di kantor sebenarnya dalam kegiatan di kantor ya, biasanya kan ada, kalau di kantor-kantor pemerintahan Mbak Ivi ya, biasanya ada kegiatan 1 minggu sekali olahraga bersama. Itu kegiatan program itu. Kemudian kalau memang tidak ada, seperti yang saya sampaikan tadi, olahraga itu kan tidak harus kita harus berlari, tidak harus kita ya kan, kita melakukan stretching ringan saja, itu salah satu cara untuk membakar lemak. Stretching yang benar ya, dengan menggerakkan badan seperti apa, tangan, kaki, pinggang, itu kalau memang benar kegiatan itu, kita pasti akan berkeringat dan itu mau juga membakar lemak yang ada. Kemudian yang berikutnya mungkin untuk yang karyawan atau yang bekerja di administrasi ya, yang sering berhubungan dengan komputer ya kan, biasanya kan lebih frekuensi duduk kan lebih banyak tuh. Sesekali 1 jam 2 jam disempatkan untuk berjalan, entah itu ke kamar mandi, entah itu setiap 1 sampai 2 jam sekali ya Coach ya, kita harus bergerak, jalanlah ke kamar mandi kayak, atau ke temennya, atau ke ruangan, itu bisa. Kemudian oh ya, ini biasanya kita malas untuk berjalan Mbak V. Nah, biasanya tempat parkir kita tuh cari ide yang dekat biasanya. Ya. Kita kalau kita cari yang dekat biasanya. Nah, itu kita rubah kebiasaan itu. Kita cari yang agak jauh lah. Dengan tujuan apa? Dengan dari tempat parkir ke tempat kerja kita sudah ada aktivitas fisik di situ, jalan. Itu bisa dilakukan. Kemudian bisa juga kalau kantornya tuh mungkin bertingkat ya, di lantai 2, lantai 3, tidak dibiasakan pakai lift, tidak dimanjakan fisik kita. Mungkin kita bisa berjalan di tangga, pagi jalan di tangga, itu salah satu cara untuk kita berolahraga, bergerak secara fisik. Tapi kan itu ada yang mengatakan begini, aktivitas fisik itu tidak sama dengan olahraga. Nah, ini benar atau salah? Gimana Mbak Fe? Ada yang mengatakan aktivitas fisik itu tidak sama dengan olahraga. Iya. Bagaimana ini? Jadi aktivitas fisik itu lebih ke arah kegiatan kita sehari-hari. Apa yang kita lakukan. Ya, perpindahan dari satu tempat ke tempat lain itu adalah aktivitas fisik. Sedangkan olahraga itu lebih mengarah kepada kegiatan yang bersifat ada goal setting, ada ada tujuan di situ. Seperti itu. Olahraga itu kan biasanya ada media yang ada di situ biasanya. Olahraga kalau aktivitas fisik tanpa alat beban pun, alat olahraga pun itu bisa. Contoh misalnya kita berjalan, itu aktivitas fisik. Kemudian berkebun. Tapi aktivitas fisik itu sendiri masih cukup atau masih mampu untuk kita bugar secara jasmani ya, Coach? Kalau itu dilaksanakan secara rutin, Mbak Afi, dengan rutin ya, itu bisa membuat tubuh kita menjadi bugar. Latihan olahraga terlalu berlebihan itu juga nggak baik. Juga nggak baik, karena apa? Nanti yang ada tingkat kelelahannya terlalu tinggi, ya kan? Mungkin kita habis sudah di kantor sudah banyak kegiatan ya, kemudian masih kita tambahi dengan kegiatan olahraga yang frekuensinya berat misalnya. Kalau kita nggak bisa menahan itu, tidak bisa adaptif dengan itu, kita malah terus. Yang lebih tahu kondisi kita, diri kita. Kita masuk ke level olahraga ringan, sedang, atau
yang tahu diri kita. Olahraga itu tidak boleh dipaksa. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Misalin Mbak Fia, contoh misalnya, kalau gambaran lucunya, orang usia 70 tahun misalnya, kan sarankan untuk berjalan. Tapi di usia 70 tahun, dia menggunakan aktivitas atau olahraga futsal misalnya, itu kan dalam tanda kutip terlalu berlebihan gitu. Jangan 70, 50 aja sudah. Nah, ada yang sampai meninggal kan coach ya? Jadi di usia-usia 40. Nah, itu gimana coach? Apa yang menyebabkan seseorang itu tiba-tiba meninggal ketika sedang melakukan olahraga, padahal di usia-usia yang produktif masih kisaran 40 di bawah 50 begitu, coach? Iya. Misalnya olahraganya pun juga tidak terlalu berat ya, seperti futsal ataupun bersepeda seperti itu, coach. Iya. Jadi bisa dilihat track record dari kesehatannya dulu, Mbak V. Jadi misalnya dia punya riwayat apa, riwayat sakit misalnya ya. Kalau dia punya riwayat sakit hipertensi, otomatis kalau dia terlalu dipaksa lebih mengarah kepada sistem pernafasan ya, itu otomatis nggak baik juga. Nah, karena apa? Nanti kalau dia terlalu dipaksa dalam hal itu, otomatis tensinya juga akan naik. Nah, itu kan berbahaya sekali. Dan jadi yang lebih tahu kondisi fisiknya itu bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Jadi kalau dia sudah merasa, misal dia melakukan treadmill, terus dia agak sesak, jangan harus selesai istirahat. Karena kalau semakin dipaksa, dia bisa nanti asupan oksigennya berkurang, bisa pingsan. Kalau tidak kuat ininya, kardionya bisa meninggal. Oke, jadi bukan karena olahraga itu sendiri, tapi juga karena kondisi fisik yang kurang bagus atau mungkin sedang mengalami sakit atau memiliki penyakit bawaan sebelumnya ya, coach ya? Iya. Penyakit bisa, mungkin pola makan bisa, dari umur bisa, Mbak V, mempengaruhi umur. Nah, kan dengan usia itu, coach, kira-kira olahraganya apa yang cocok ya untuk usia-usia 40 ke atas begitu? Karena kan kalau seperti saya sudah tidak mungkin saya latihan jiu-jitsu. Masih mungkin enggak? Karena teman-teman ini pada bilang gini, ayo latihan lagi, harus latihan, di sana ada sensei ini, ayo kamu latihan. Kira-kira masih bisa ya? Ya, hal itu bisa dilakukan sebenarnya Mbak V kalau itu merupakan sebuah habit ya. Jadi Mbak V melakukan itu secara kontinu sehingga badan kita, fisik kita sudah terbiasa melakukan itu. Tapi tetap dalam tanda kutip untuk frekuensinya atau bebannya itu dikurangi. Seperti itu bisa dilakukan. Tapi kalau yang misal ya kan tiba-tiba seseorang itu tidak biasa melakukan endurance atau mungkin lari jauh misalnya. Jadi sekali latihan dia langsung gitu. Itu otomatis bisa kaget jantungnya. Kenapa? Dia tidak terbiasa jantung itu untuk dilakukan endurance itu. Jadi semua itu memang dalam olahraga itu harus step by step. Mungkin di jiu-jitsu juga pernah dulu kan latihan ini dulu yang ringan dulu. Kalau sudah profesional pasti sudah dikasih beban yang lebih berat latihannya. Mungkin kalau yang amatiran langsung dikasih beban yang prof, ya nggak bisa. Dia akan collab ya seperti itu. Oke, jadi perlu adaptasi ulang. Apalagi sudah sekian lama tidak olahraga, pastinya perlu adaptasi ulang. Baik jantung dan massa otot juga perlu diperbaiki bertahap ya, coach ya. Betul. Mulai dari nol berarti. Ya, misalnya gini, biasanya di tempat gym itu Mbak V, seorang atlet atau mungkin orang yang biasa fitness ya, dia latihan, terus lama dia vakum dia hampir 2 bulan, 3 bulan kan, massa ototnya turun. Kemudian ketika dia latihan lagi, pasti dia mengalami kram di otot. Pasti mengalami kram. Ya, 1 minggu itu biasanya kram. Kenapa? Itu penyesuaian otot. Ototnya itu menyesuaikan lagi. Itu seperti itu.
Nah, sama juga dengan kardiovaskular, dengan jantung parunya juga sama menyesuaikan. Nggak bisa langsung dikembalikan kayak awal. Dan biasanya disesuaikan. Kalau usia-usia 45 kan biasanya dia ikut level 3 lah paling enggak. Jadi untuk jalan kaki aja biasanya. Oke. Dia sudah biasa ya, masih terbiasa. Saya sering lihat ada di daerah di lingkungan di sini masih usianya udah kayak 40 ke atas. Tapi dia masih lari Mbak V, jogging. Nah, mungkin dia sudah terbiasa ya melakukan itu ya. Jadi saya lihat ini memang rutinitas hampir 2 hari sekali dia lari seperti itu. Itu sudah terbiasa. Jantung sama parunya udah terbiasa ngotot. Jadi saya harus membiasakan diri untuk bergerak lagi nih Coach ya. Supaya turun 5 kilo. Oke, Coach, ini kurang 5 menit lagi. Barangkali Coach ada penutup, monggo, karena sebentar lagi juga Coach akan ada acara berikutnya ya. Nggak apa-apa, kalau mau mengakhiri, kasih penutup barangkali apa pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Coach Agung. Oke, jadi gini, untuk menjaga bugar tubuh itu ada 2 aspek ya kan, ada bugar secara jasmani dan bugar secara rohani. Kemudian bugar itu sendiri, jasmani itu memang ini juga didukung dengan beberapa penelitian Mbak V ya. Jadi bugar itu antara fisik dan psikis itu berkaitan. Jadi kalau Anda ingin bugar, jaga jasmaninya juga rohani. Jadi dua-duanya harus saling selaras, berjalan seimbang. Ya. Kemudian lakukan aktivitas fisik secara teratur, sehingga kesehatan spiritual itu akan didapat. Jadi nanti kalau sudah aktivitas fisik itu dilakukan secara teratur, maka apa yang ada di pikiran kita menjadi positif dan lebih jernih. Kita memandang semua itu, segala sesuatu dengan positif. Jadi seperti itu. Kemudian begitu juga dengan rohani. Rohani kita juga harus dijaga. Kenapa? Kalau rohani kita sakit, maka fisik kita juga akan sakit. Oke. Jadi optimalkan kesehatan rohani dan jasmani agar tubuh kita menjadi bugar. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Coach Agung atas sharingnya dan obrolannya malam ini bersama Mbak V. Semoga informasi, pengetahuan, atau ilmu yang sudah disampaikan Coach Agung ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat Mbak V yang menonton acara ini, agar kita semua tetap sehat, baik jasmani maupun rohani di masa pandemi ini, karena banyak sekali aspek-aspek kehidupan kita yang sangat terpengaruh adanya pandemi ini. Terima kasih Coach Agung atas waktunya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dengan pembahasan yang berbeda. Iya. Oke, selamat beraktivitas, dan untuk sahabat-sahabat Mbak V, terima kasih sudah bergabung. Nantikan obrolan Mbak V setiap hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat malam, sampai jumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye, Coach. Bye. Oke, Mbak Vesapa, halo semua, terima kasih. Oke, Mbak V, saya tunggu di Banyuwangi. Oke, Mas Manjar, Bunda jalan-jalan ke Banyuwangi, cicipi kopi. Mbak V hari ini cantik sekali dan selalu dihiasi. Thank you, Bunda Ratna. Ayo kita ke Banyuwangi. Terima kasih yang sudah bergabung dengan obrolan ini. Ada Mbak Rizky Oktaviani, Lindra Dianrami, Dimas 13, dan Nova Nandian. Ada Pak Munadi juga, terima kasih. Mbak Hayati, Mbak Ika Yuni, Enti, Mbak Herni, Arisha, dan Mbak Fitria Baswedan. Terima kasih.